Technical Outlook 16 Maret 2022 FOMC Day. Kita akan lihat lebih dulu dari pandangan DXY atau indeks dolar yang ternyata stagnan. Ya, ini sideway-nya walaupun kita sudah mencurigai ini sebagai pola double top ya. Jadi dia stagnan, bahkan small double top pun tidak berfungsi. Tapi kalau misalkan kita perhatikan di zona ini, teman-teman bisa melihatnya sebagai proyeksi dari bullish rectangle ya, jadi kita asumsikan seperti itu. Berarti ini bullish rectangle yang artinya harusnya pecah atau tembus zona resisten ya. Ini berarti terkait dengan indikasi kalau memang ternyata Fed menaikkan suku bunga jauh lebih agresif, atau minimal kalau memang misalkan dia naikkan 25 basis point tapi dengan pernyataan-pernyataan yang jauh lebih hawkish, tentunya proyeksi untuk kenaikan suku bunga di bulan Mei dan selanjutnya itu akan menggambarkan pula ekspektasi bahwasanya itu adalah agresif dan itu akan mendorong US dollar. Nah, ini berarti pertanda kita harus men-switch strateginya kalau memang ternyata goldnya akan terjadi penurunan atau tekanan. Di sisi lain, kalau memang ternyata katakanlah cuma 25 basis point lalu kemudian menyingsarkan adanya kewaspadaan dari Fed, maka kemungkinan posisinya adalah dia terjadi rejection sebagai pola double top. Well, ini masih tetap 50-50, jadi kita tidak akan bilang bahwa ini ada dominan naik ataupun dominan turun. Nah, kalau kita perhatikan dari kondisi grafik daily chart, yang mana ternyata kedua kalinya dia terjadi hanging man, maka confirm bahwa ini adalah double top, sehingga kemungkinan posisinya adalah seharusnya dia mengalami penurunan. Jadi itu yang harusnya kita lihat perspektif secara daily juga dibandingkan atau di-compare dengan grafik H4 tadi. Sementara kalau kita perhatikan dari grafik US Treasury Yield atau US Bond Yield, lagi-lagi kita mendapatkan pola hanging man. Setelah kemarin sempat turun sebentar, lalu kemudian kita anggap koreksi, lalu kemudian dia ditutup dengan bullish, tapi ya karena tail yang cukup panjang ini, setelah beberapa candle hijau atau kita sebut dengan bullish candle, maka seharusnya ini akan terjadi reversal. Dan ini sign atau sinyal bahwasanya kemungkinan market sudah mulai mengantisipasi ya, seperti yang kita sempat sebutkan 2 hari terakhir atau 3 hari terakhir lebih tepatnya, kecenderungan bahwasanya Treasury Yield mengalami kenaikan, itu berarti menandakan antisipasi market terhadap kenaikan suku bunga. So, agresif atau tidak agresif juga akan tergambarkan dari sini. Tentunya kalau secara teknikal murni ini harusnya terjadi penurunan. But who knows, kalau ternyata indikasi bahwa statement Fed akan jauh lebih hawkish, maka indikasinya akan terjadi kenaikan lanjutan. Ini persis dengan apa yang terjadi kemarin. Setelah kita perkirakan akan terjadi koreksi, betul saja dia rebound, dan inilah yang akan menjadi tujuan berikutnya. Apakah dia akan terjadi double top atau justru akan rejection menjadi ini adalah kemungkinan breakout ya. Jadi kalau memang misalkan ternyata Fed jauh lebih agresif, maka panah hijau inilah yang akan menang. Sementara kalau misalkan Fed less agresif atau ada keraguan atau kehati-hatian terkait dengan efek perang tentunya, maka kemungkinan dia akan terjadi rejection, dan itu berarti kita akan tetap pertahankan posisi buy untuk gold. Tapi kalau yang hijau yang justru cenderung dominan, maka kita harus men-switch strategi kita untuk gold menjadi areal sell. Technical view, gold 16 Maret 2022 jam 12:25 waktu Indonesia bagian Barat. High kini berada kurang lebih di teritori 1924.70 dan low-nya 1915.00, sementara running pass 1916.10. Oke, sangat-sangat dalam. Penurunan yang terjadi tadi malam kurang lebih mencapai zona 1906.90. Oke, ini kalau misalkan Anda simak di artikel yang sempat kami hadirkan kemarin, juga termasuk video kemarin, bahwasanya kita men-switch strategi kalau memang ternyata dia tembus di bawah 1925, dan itu adalah untuk kategori short term saja, karena kita memanfaatkan kemungkinan efek dari fundamental atau psikologis market, di mana mereka mengantisipasi kenaikan suku bunga untuk malam ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita perhatikan secara teknikal, ini murni harusnya turun, teman-teman ya. Tapi kenapa kita tetap pertahankan buy? Karena asumsi yang semula kita sempat sampaikan, baik itu di live streaming hari Jumat ataupun di live streaming hari Senin, bahwasanya asumsinya adalah market sudah mulai mengantisipasi kenaikan suku bunga, dan sekarang tinggal penentuannya apakah dia akan agresif atau less agresif. Tidak ada pilihan lain, tetap akan menaikkan suku bunga. Jadi kemungkinan hanya ada 2 kemungkinannya. Nah, oleh karenanya kalau misalkan kita perhatikan di sisi teknikal saja, ini berarti 5 kali berturut-turut mengalami penurunan, dan seperti apa yang sempat saya sampaikan di video kemarin, bahwasanya kalau kita ingat di medio
video 1 bulan terakhir bahwasannya resisten yang sangat kuat akan berada di kisaran 1916, 1920. Itu diakibatkan beberapa waktu sebelum adanya invasi atau peperangan di tanggal 24 Februari, tentunya kita tetap melihatnya sebagai zona 1890 sampai 1910 lebih tepatnya yang menjadi resisten sampai akhirnya dia sempat jebol di tanggal 24, kemudian dia kembali lagi tapi tidak berhasil tergelincir, dan itu juga mencatatkan bahwa dia stabil di kisaran 1910 sampai 1920. Ya, secara periodik atau secara keseluruhan 1916 itu berasal dari areal ini yang sempat tercapai di tanggal 31 Mei atau 1 Juni 2021. Nah, itu adalah indikasi bahwasannya kalau kita abaikan perang, maka kemungkinan posisinya harusnya berbalik ke teritori tersebut. Nah, ini berarti juga bahwasanya kita akan menantikan apa yang akan terjadi nanti malam. Ini adalah ringkasan yang sudah sempat kita lihat. Untuk FOMC meeting malam ini, ekspektasinya adalah 0,5% dari sebelumnya 0,25%. Artinya, ekspektasi kenaikan pertama kali di bulan Maret ini adalah sebesar 25 basis point atau 0,25%, persis dengan apa yang diberikan ataupun dinyatakan oleh Powell dalam testimoni di hadapan Kongres Perbankan atau Senat Perbankan. Nah, ini berarti terkait 3 potensi, ada di atas 0,25% atau sama dengan 0,25% atau di bawah 0,25%. Dengan catatan, bagian yang terbawah atau yang 0,25% atau bahkan unchanged, itu adalah paling minim, paling tidak memungkinkan, karena posisinya sejak bulan Januari adalah sangat potensial untuk tetap menaikkan suku bunga. Tinggal pertanyaannya adalah apakah dia akan tetap berada di 0,25% kenaikannya atau lebih tinggi dari 0,25%. Kita sebut saja dengan agresif atau non-agresif. Nah, kalau misalkan ternyata tidak agresif, maka kita perkirakan kenaikan sudah dalam range terbatas, yang artinya kalau memang ternyata dalam 2 atau 3 hari terakhir kita cenderung melihat yield cenderung mengalami kenaikan, bahkan dalam 1 minggu terakhir membuat emas juga tergelincir, apalagi dengan potensi kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina, maka fokusnya adalah di materi ini. Kalau misalkan kita lihat dengan kenaikan yang sudah berturut-turut, maka kita asumsikan bahwa range-nya sudah terbatas, akhirnya dia mulai penurunan. Oleh karenanya kita bisa sebut saja buy on rumor, sell on fact terkait dengan pergerakan US dollarnya sampai nanti malam diumumkan. Nah, sementara kalau misalnya kita bicara tentang lebih dari 0,25%, berarti inilah kejutan yang artinya juga menandakan bahwa Fed serius dan juga menandakan itu adalah agresivitas dari Fed. Sehingga kemungkinan posisinya adalah dia akan kecenderungan memberikan dampak penguatan lebih lanjut terhadap US dollar. And you know what? Ini berarti mengindikasikan gold akan mengalami penurunan. Itu sebabnya kalau poin pertama yang muncul, kita harus switch strategi kita menjadi arah sell, termasuk kalau diharapkan dia tembus kembali di bawah 1900 ya. Nah, sementara kalau memang ternyata dia bertahan atau sesuai dengan ekspektasi di 0,25% dan juga pernyataan-pernyataannya terkait hal tersebut tidak terlalu agresif, maka kita akan dapatkan pola penurunan dari US dollar yang artinya kalau kita kembali ke dalam sisi gold, dia akan diharapkan kembali naik dan bahkan bisa saja kembali tembus di atas 1925. Nah, of course tentunya kalau kita perhatikan dari candlestick yang ada, kita anggap saja ini long bullish candle kembali, dan kita sudah perhitungkan kurang lebih dia akan berada di 1934 teman-teman. Jadi ini yang akan mengindikasikan apakah dia survive ke atas apa justru kembali turun. As long as dia hanya tetap bertahan di bawah 1934, memang harusnya dia akan mengalami penurunan. Tapi terbalik lagi, kalau memang ternyata skenario-nya sesuai dengan harapan bahwasanya dia hanya mencapai 0,25% saja, maka US dollar akan mengalami penurunan dan gold akan kembali survive ke atas. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik keempatnya teman-teman, sebetulnya kemarin kita falling wedge-nya memang terlalu tidak ideal, bahkan dia tembus. Tapi kalau kita perhatikan lagi arah supportnya, lalu kemudian arah resistennya masih tetap. Oke, andai kata saya abaikan posisi supportnya saja supaya kita tidak terjebak dengan falling wedge. Berarti kita akan terfokus kalau memang ingin naik dia harus tembus di atas zona trendline ya, zona trendline resisten. Nah, tapi juga ada indikasi begini, kalau misalkan kita perhatikan ini zona yang terendahnya teman-teman di 18 kurang lebih 1888 atau 1890-an. Jadi kalau memang ternyata dia fail, katakanlah gagal untuk tembus 1924 untuk jangka pendek, berarti dia akan kembali turun, berarti Anda boleh follow sell terlebih dulu. Tapi kalau misalkan Anda bersabar untuk menanti FOMC, saya rasa itu jauh lebih bijak untuk melakukan trading hari ini, maka kemungkinan posisinya kita akan dapatkan peluang ya, apakah itu terkait dengan agresif atau tidak agresif. Nah, tapi kalau misalkan secara teknikal, maka perkiraan kami dia akan bergerak seperti ayunan yang ada di sini. Di sisi kiri dia bergerak
di kisaran 1919 atau 1917 sampai 1945. Nah, ini terkait dengan temuan kami di grafik H1 yang kecenderungannya justru kita curigai sebagai areal double bottom ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sebetulnya bottomnya di sini, bottom pertama, bottom kedua. Tapi karena dia ada retest lagi, maka ini akan jadi diragukan ya. Jadi sebelumnya kita mendapatkan polanya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang membuat kita berpikir bahwa ini ada indikasi sebagai double bottom, sehingga neckline akan berada di kisaran 1929 ataupun 1930. Yang mana ini adalah berhimpitan dengan zona trendline resistance, sehingga kemungkinan posisinya antara tembus atau tidak tergantung dari dorongannya. Tapi karena kita berbicara terkait dengan ekspektasi 25% atau 25 basis point, maka kita anggap ini kemungkinan akan terdorong naik. Nah, tapi tentunya kalau berkaitan dengan kondisi real body 50% yang ada di 1934.90, tentunya ini harus tembus. Selama dia tidak tembus, maka dia akan kembali fail turun. Itu sebabnya di zona ini sebetulnya kalau kita indikasikan adanya pola rejection ataupun penurunan, maka disitulah yang harus diwaspadai. So, untuk Anda yang ingin sell, sebaiknya sellnya sebetulnya tunggu 1930. Itu pun in case ternyata terjadi rejection. Atau Anda bisa follow sell saat dia tembus zona 1910 atau bahkan di bawah 1900. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat di sini, ya ini adalah zona 1890-an. Dan ini adalah zona yang sedang diuji 1910-1914. Nah, kalau memang ternyata dia gagal membentuk pola double bottom, maka kemungkinan posisinya dia akan terjadi penurunan. So, Anda boleh follow sell. Tapi untuk sementara ini, skenario kita tetap dalam jangka pendeknya adalah terkait dengan buy on dip di 1916-1918. Berarti hariannya sedang muncul. Anda boleh exit di 1924 TP pertamanya atau maksimum di 1930. Nah, sambil melihat situasi apakah 30 tersebut ditembus apa tidak. Kalaupun ditembus teman-teman, potensi target untuk double top ini atau double bottom ini sangat kecil, hanya berada di kisaran 46 atau 48. Jadi tetap intinya adalah kisaran area ini tetap harus berwaspada karena in case terjadi rejection, dan mungkin saja kalau memang ternyata Fed jauh lebih agresif, kita akan dapatkan pola di bawah atau pergerakan di bawah 1900. Ini adalah crude oil ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang polanya tertahan ya persis di zona yang kita tandai, dan ini juga terkait dengan pola candlenya masih tetap bearish. Jadi memang harus hati-hati. 50% candlenya kita juga sudah hitung, kita dapatkan polanya itu 50%-nya di 98.70. Jadi artinya walaupun kami memperkirakan dia akan mengalami kenaikan, tapi harus hati-hati di 98.70. Artinya selama dia naiknya masih tetap di bawah 98.70, maka dia akan kembali tergelincir. Bahkan berarti akan berada di bawah zona trendline support ya. Nah, sementara support berikutnya akan berada di 88 kalau itu tembus 0% Fibonacci retracement daily ya, 93.53. Saya tarik dari areal puncak 130.56 sampai areal terendah 93.53 kemarin. Nah, itu sebabnya kalau kita berandai-andai, maka posisinya sangat wajar dia mulai kenaikan, walaupun saya menginginkan buy terlebih dulu sampai at least 97.80, dan kemungkinan di 50% kurang lebih maksimum 101 atau bahkan di 38.2% 99 Anda boleh switch menjadi sell in case ternyata terjadi rejection. Ingat, 61.8% lah yang harus dia tembus kalau memang dia akan melanjutkan rally. Apalagi kita dapati polanya di H4 jelas ya. Posisinya adalah dia sudah mengalami penembusan dari pola trendline ini. Ya, jadi kita memiliki trendline atau neckline ya lebih tepatnya, karena kita curigai kemarin sebagai pola yang kita sebut sebagai head and shoulder. Ya, ini masih cukup jauh dan itu mengindikasikan akan terjadi penurunan lebih lanjut sampai di bawah 88 sebetulnya atau di bawah 90. Tapi kalaupun tidak, ya mungkin saja nantinya akan terjadi double bottom di 93.53. But anyway, strateginya harusnya sudah cukup bagus karena running price sekarang bertahan di area 96.96. Ya, kita tinggal tunggu saja kalau misalkan Anda masih mau melakukan buy. Yang terpenting adalah hati-hati saat dia tergelincir di bawah 93. Itu akan mengindikasikan lanjutan untuk penurunan. Nah, jadi incarannya buy-nya boleh tapi terbatas. Sementara kalau kita alihkan dengan indeks saham, karena kita berurusan dengan FOMC, mau tidak mau kita juga urusan dengan indeks saham. Sayangnya teman-teman, kalau saya perkecil seperti ini, sebetulnya kita berada di area head and shoulder yang besar, sehingga kemungkinan potensi penurunan masih akan berlanjut, dan itu pun terkait dengan survei yang menunjukkan ya, yang dilakukan oleh Reuters, menunjukkan bahwasannya para pengamat ekonom ataupun para hedge fund manager itu sekarang melihat pasar ekuitas kecenderungan big bearish. Jadi ini diindikasikan terkait dengan kekhawatiran inflasi, which is
Kalau inflasinya tetap diasumsikan bandel atau terus naik, maka kita adalah pro terhadap gold ya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang indeks saham, maka itu akan menjadi negatif. Nah, terkait dengan hal ini, kalau misalkan kita perhatikan dari candlestick, teman-teman, ini yang mengindikasikan kenapa hari ini kita lakukan buy lebih dulu, dan itu betul-betul terjadi. Saya anggap ini adalah konsolidasi, time of consolidation, sampai at least mungkin nanti pertengahan malam saat pengumuman. Tapi begini, ini bullish engulfing ya, persis dengan apa yang kami tandai bahwasanya ini kita curigai sebagai bullish engulfingnya. Nah, kemudian hati-hati di zona 50% atau 38.2%. Artinya kalau ternyata dia sudah naik di 13.800 atau bahkan 14 ribuan, ini wajib waspada. Selama misalkan tren besarnya mengalami penurunan, maka diharapkan inilah strong resistance dan akan terjadi rejection. Walaupun kalau kita kaitkan dengan skenario yang tadi kita ungkapkan, ini juga berlaku untuk indeks saham, yang mana kalau memang ternyata tidak agresif, maka indeks saham harusnya lanjut rally. Tapi kalau misalkan agresif, maka itu akan terjadi penurunan, karena ini dikaitkan dengan kondisi kebijakan suku bunga yang jauh lebih ketat. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.